Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 7 mengenai kas. Kas merupakan liquid asset ya, jadi dia itu merupakan aset yang paling liquid. Merupakan media standar pertukaran dan dasar untuk mengukur dan mencatat item-item yang lain. Dia juga termasuk current asset atau biasanya kita sebut dengan aset lancar. Kas terdiri dari koin, kemudian atau uang logam, mata uang, dan dana yang tersedia pada deposito di bank. Kemudian ada pelaporan kas. Pelaporan kas ini relatif mudah, namun sejumlah isu mendapatkan perhatian khusus. Isu ini berhubungan dengan pelaporan yang pertama, yaitu setara kas. Nah, jadi setara kas ini merupakan investasi jangka pendek ya, short term, kemudian highly liquid investment. Jadi dia itu investasi jangka pendek dan juga sangat liquid yang memudahkan dikonversikan menjadi kas. Jadi dia ini mudah dikonversi menjadi kas. Kemudian sangat dekat dengan jatuh tempo sehingga tidak ada resiko signifikan dari perubahan suku bunga. Contoh dari setara kas ini misalnya government bonds atau surat perbendaharaan negara. Kemudian commercial paper itu surat berharga, serta money market funds yaitu dana pasar uang. Kemudian selanjutnya yaitu kas terbatas. Misalnya kas kecil, gaji, dan dana dividen itu contoh dari kas yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Dalam berbagai situasi, saldo dana tersebut tidak material. Oleh karena itu, perusahaan tidak memisahkannya dari kas dalam laporan keuangan. Jika jumlahnya material, maka perusahaan memisahkan kas yang dibatasi atau restricted kas dari kas biasa, dari regular kas, untuk tujuan pelaporan. Perusahaan mengklasifikasikan kas yang dibatasi baik sebagai aset lancar maupun aset tidak lancar tergantung pada tanggal ketersediaan atau pencairannya. Kas yang diklasifikasikan pada bagian lancar misalnya untuk pembayaran kewajiban yang ada atau yang jatuh tempo. Kemudian kalau misalnya yang tidak lancar, jika perusahaan memegang kas tersebut untuk jangka waktu yang lama. Kas yang diklasifikasikan pada bagian tidak lancar sering disisihkan untuk misalnya perluasan pabrik, kemudian pelunasan utang jangka panjang, dan juga saldo kompensasi. Biasanya bank atau lembaga itu ingin pelanggan atau nasabah untuk mempertahankan saldo kas minimum dalam rekening giro maupun tabungan. Jadi biasanya pasti yang di tabungan tuh biasanya itu namanya uang mengendap gitu. Namanya itu saldo kompensasi atau saldo minimum. Jadi saldo kompensasi ini bagian dari giro yang dikelola oleh perusahaan yang merupakan pendukung untuk pengaturan pinjaman korporasi yang ada dengan lembaga pemberi pinjaman tersebut. Kemudian bank overdraft atau cerukan bank. Jadi cerukan bank overdraft ini terjadi ketika perusahaan menulis cek yang jumlahnya lebih dari jumlah yang tersedia pada akun kas. Otomatis ini perusahaan melaporkan bank overdraft tersebut sebagai liabilitas jangka pendek dengan
menambahkannya ke jumlah yang dilaporkan sebagai utang. Bank overdraft ini dimasukkan sebagai komponen kas jika cerukan tersebut dapat dilunasi sesuai permintaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kas perusahaan. Kemudian cerukan yang tidak memenuhi kondisi tersebut harus dilaporkan sebagai liabilitas jangka pendek. Kemudian ini merupakan ringkasan item yang terkait kas. Kas dan setara kas mencakup media pertukaran dan sebagian besar instrumen yang dapat dinegosiasikan. Jika item tidak dapat dengan cepat dikonversi ke uang logam atau mata uang, maka perusahaan harus mengklasifikasikannya secara terpisah, baik sebagai investasi, piutang, atau biaya dibayar di muka. Ini merupakan klasifikasi item yang terkait kas. Misalnya ini kalau kas, berarti klasifikasinya kas. Keterangannya jika tidak dibatasi dilaporkan sebagai kas. Jika dibatasi diidentifikasi dan diklasifikasikan sebagai aset lancar dan juga tidak lancar. Ada pula kas kecil dan dana perubahan, surat berharga jangka pendek, cek mundur dan IOU atau post date check, uang muka perjalanan, ongkos kirim, bank overdraft, dan saldo kompensasi. Kemudian yaitu sistem kas kecil impres. Hampir setiap perusahaan merasa perlu untuk membayar dalam jumlah kecil untuk biaya lain-lain, misalnya tarif taksi, kemudian perlengkapan kantor kecil, dan makan siang karyawan. Pencairan dengan cek untuk item-item seperti ini seringkali tidak praktis, tetapi pengendalian atas mereka tetap penting. Ada metode sederhana untuk mengatur pengendalian yang wajar, sementara tetap berpegang pada aturan pencairan cek. Adalah dengan menggunakan sistem impres untuk pencairan kas kecil. Ini merupakan sistem bagaimana sistem tersebut bekerja. Yang pertama, perusahaan menunjuk pemegang kas kecil dan kemudian memberikan sejumlah kecil uang kepada pemegang untuk melakukan pembayaran. Perusahaan kemudian mentransfer dana ke kas kecil sebagai berikut. Kas kecil pada kas 300. Kemudian pemegang kas kecil memperoleh tanda terima yang sudah ditandatangani dari masing-masing individu kepada siapa ia membayar kas, melampirkan bukti pencairan pada tanda terima kas kecil. Transaksi kas kecil tidak dicatat sampai dana tersebut dikembalikan dan orang lain selain dari pemegang kas kecil akan mencatat jurnal. Jadi yang step yang kedua itu misalnya ada pembayaran itu harus memperoleh tanda terima. Misalnya tadi membeli makan siang, berarti harus ada notanya. Kemudian yang ketiga, ketika pasokan kas sudah menipis, pemegang mengirimkan permintaan kepada controller atau kasir utang untuk penggantian kas kecil dengan dilengkapi tanda terima kas kecil dan bukti pencairan lainnya. Pemegang menerima cek perusahaan untuk mengisi ulang dana kas kecil. Jadi perusahaan mencatatnya, misalnya tadi beban perlengkapan kantor, beban ongkos kirim, beban lain-lain, kemudian kas lebih dan kurang pada kas 173. Ini untuk step nomor 3. Kemudian yang step keempat, jika perusahaan memutuskan bahwa jumlah uang tunai
dalam dana kas kecil berlebihan, maka perusahaan menurunkan saldo dana kas kecil jadi kas pada petty cash sebesar 50. Demikian pertemuan pada kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.